Wih, mau pada perang di mana tuh? Kok pakai kuda, bawa panahan segala pula? Kayak lagi di zaman dulu ya Sobat Unyil. Tenang, jangan panik. Kita bukan lagi mau perang kok. Kita lagi ada di tempat latihan horseback archery, alias panahan berkuda. Panahan berkuda merupakan salah satu etnosport atau olahraga tradisional. Melakukan olahraga tradisional ini bukan perkara mudah tuh. Bahkan masih jarang dilakukan di tanah air. Sambil belajar bisnis di Inggris, Kak Irfan belajar mengenai sejarah panahan berkuda loh. Lalu mempraktekannya setelah tiba di tanah air. Baik, jadi tujuan kami mendirikan perkumpulan ini adalah pertama kami melihat ada manfaat utama seperti yang orang-orang zaman dahulu manfaatkan panahan ini sebagai terutama alat edukasi. Apa yang diedukasi banyak. Pertama jati diri. Jadi dengan jati diri, dengan panahan ini kita harap orang memahami budayanya sendiri, jati dirinya sendiri melalui pelajarannya, tekniknya, bahasanya, termasuk pakaian. Makanya kami mendorong pakaian tradisional dalam hal ini. Yang kedua adalah apa? Mendidik, karena memanahan ini adalah latihan fisik, maka mendidik fisiknya sendiri. Yang ketiga adalah kecerdasan, karena memanah ini adalah full fisika. Sehingga kawan-kawan atau adik-adik yang belajar fisika itu lebih mudah memahami. Bahkan belajar panah berkuda di sini free tuh, alias gratis. Karena mengikuti sistem perguruan seperti zaman dulu yang tidak memungut biaya sama sekali. Biasanya untuk biaya perawatan, peralatan, atau keperluan perkumpulan hanya memanfaatkan objek wakaf. Selain dapat memperkenalkan olahraga yang bernilai sejarah kepada masyarakat, pastinya juga ingin menciptakan karakter dan akhlak yang baik bagi generasi penerus bangsa. Gak sedikit yang belajar di sini. Dari orang dewasa sampai anak-anak ada tuh. Mereka juga banyak yang berprestasi hingga kancah internasional loh. Salah satunya Arum Naslus. Ya, bagi saya olahraga ini sangat menantang. Kenapa? Karena kita itu harus seimbang di kuda. Jika kita tidak seimbang di kuda, kita bisa jatuh. Nah, itu adalah suatu tantangan bagi saya. Dan untuk memanah, itu kita harus fokus ke target, tidak melihat busur sama sekali, dan mata kita tuh harus tetap fokus ke target. Walaupun masih 13 tahun, Arum sudah juara dunia loh. Pada turnamen International Horseback Archery Championship 2021 yang digelar di Ankara, Turki. Bahkan Arum sukses menjadi juara umum pada pertandingan kategori umum wanita dewasa loh. Wih, mantap! Kesulitan itu selalu Arum hadapi. Namun, karena Arum suka tantangan, hal tersebut bukan halangan. Namun menjadi keseruan tersendiri dan memotivasi dirinya agar lebih baik lagi. Wih, keren ya Sobat Unyil. Tapi kalau rajin latihan dan gak pantang menyerah, dijamin kalian bisa juga kok mengikuti jejak Arum. Selain itu, kita juga harus pandai-pandai pendekatan dengan kudanya agar keduanya saling nyaman untuk bertanding. Karena pada saat bertanding, biasanya menggunakan kuda yang disediakan panitia aja tuh. Tapi jangan khawatir, Arum punya tips nih agar kuda cepat nyaman. Pertama, kita harus mengenali karakter kudanya. Lalu kasih makan. Jangan lupa usap-usap juga kudanya. Nah, kalau kuda sudah nyaman, bisa tuh mulai ditunggangi pelan-pelan. Wow, keren ya. Dulu saya berpikir bahwa anak ini kan anugerah Allah yang luar biasa, dan dia lahir dengan dianugerahi sebuah mesin yang sangat hebat. Apa itu? Yaitu panca indera dan insting. Nah, jadi perkembangan zaman kemudian membuat
fungsi anugerah yang hebat itu agak berkurang karena anak-anak kita terbiasa dengan dunia digital yang sangat mudah gitu ya. Sehingga saya kemudian berpikir bahwa anak saya harus punya aktivitas yang bisa mendorong dia mengasah kemampuan insting dan panca inderanya berfungsi dengan baik. Uniknya, Perkumpulan Panahan Berkuda Indonesia atau biasa disebut KPBI selalu mengenakan pakaian adat Nusantara loh pada setiap pelatihannya. Gak cuma menciptakan bibit atlet panahan berkuda, perkumpulan ini juga menciptakan banyak lapangan kerja. Salah satunya pembuat anak panah ini. Harapan kedepannya agar olahraga tradisional ini tetap lestari dan juga banyak menciptakan banyak bibit unggul. Sehingga tercipta generasi yang sehat baik secara fisik maupun mental.